Isa Zega yang saat ini tengah menjalani penahanan terkait kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE secara resmi menunjuk Pitra Romadhoni sebagai kuasa hukumnya. Penunjukan ini menandai langkah serius Isa Zega untuk menghadapi proses hukum yang berjalan, sekaligus mengupayakan keadilan atas kasus yang menjeratnya. Dalam pernyataannya, Pitra Romadhoni mengungkapkan keheranannya terkait penahanan Isa Zega. Menurutnya, terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses hukum ini, terutama terkait dengan tidak diterapkannya pendekatan restoratif justice, sebuah langkah penyelesaian yang biasanya menjadi alternatif dalam kasus pelanggaran ITE. Hal ini semakin menimbulkan tanda tanya besar, mengingat semangat Undang-Undang ITE yang belakangan ini diarahkan untuk mendorong penyelesaian secara damai dan dialogis, bukan langsung pada penahanan. Pitra bahkan menyebutkan adanya dugaan serius mengenai kemungkinan keterlibatan oknum tertentu dalam bentuk penyuapan terhadap penyidik. Jika hal ini benar, maka tindakan tersebut tidak hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga merusak integritas lembaga penegak hukum. Isa Zega telah resmi memberikan kuasa kepada saya untuk melakukan pembelaan di muka persidangan dalam hal kasus pencemaran nama baik ini. Jadi saya sudah sampaikan bahwasanya kasus pencemaran nama baik semestinya tidak perlu ditahan ataupun tidak perlu dilakukan penahanan terhadap Isa. Artinya kalau memang kasusnya ini kasus remeh-temeh, apalagi ancaman pidananya di bawah 5 tahun, saya kira belum perlu dilakukan penahanan. Itu kondisinya baik-baik aja ya, artinya beliau menyampaikan agar kasusnya ini saya bela ya, karena saya adalah mantan pengacaranya dulu yang pernah membela dia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, dan itu putusannya prisprah bebas murni. Dan saya udah bilang juga kepada Isa bahwasannya setiap kasus itu berbeda-beda kerumitannya dan berbeda-beda buktinya dan berbeda-beda juga terkait dengan cara pembelaannya. Apalagi ini kan kasusnya pencemaran nama baik dengan pelapor yang berbeda. Nah, tentu kita harus amati juga apa yang dilakukan oleh pelapor ini, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum. Jangan juga karena memang yang bersangkutan contohnya ya merasa dekat dengan seseorang, ya dia merasa paling hebat gitu. Nggak bisa. Saya udah berkomunikasi ya, ada kemarin mantan ketua KY agar kasus ini diawasi oleh Komisi Yudisial sehingga penanganan perkara pidana ini di Pengadilan Negeri Surabaya itu tidak ada hengki-pengki. Karena kemarin kan ada kasus hengki-pengki juga di Pengadilan Negeri Surabaya, yang kasus Ronald Tanur. Ya kan, ditangkap. Makanya ini saya berikan warning nih ke Pengadilan Negeri Surabaya agar hati-hati. Jangan mau menerima sesuatu hal ya yang sifatnya itu merugikan pencari keadilan. Kalau memang nanti ada hengki-pengki, ini berbahaya. Ada RT kedua lagi nih. Udah cukup kasus Ronald Tanur itu terjadi. Jangan terjadinya Ronald Tanur kedua kalinya. Kasihan nanti hakim-hakim ini gitu. Ya, jadi saya tegas ya, karena memang saya juga antisipasi karena kemarin pernah terjadi hengki-pengki di sana ya. Maka dari itu nanti saya akan ke Komisi Yudisial. Resmi nanti akan saya suratin. Pitra Romadhoni, kuasa hukum Isa Zega, dengan tegas menyayangkan ketidakhadiran pelapor RJ yang seharusnya hadir dalam proses mediasi sebagai bagian dari upaya restoratif justice. Menurut Pitra, ketidakhadiran RJ ini menjadi hambatan besar dalam mencari solusi terbaik yang lebih manusiawi dan sejalan dengan prinsip keadilan. Melihat kondisi ini, Pitra Romadhoni berencana mengambil langkah hukum yang lebih strategis untuk membela kliennya. Ia menyatakan siap melakukan audit dan investigasi dari berbagai sisi, termasuk aspek pajak, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL, hingga kementerian terkait.
kemungkinan minggu depan ya saya akan ke Komisi Pemberantasan Korupsi ya, ke Komisi Yudisial juga, dan ke Bawas Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membuat pengajuan permohonan agar dilakukan pengawasan, kalau perlu audit ya, terkait dengan proses hukum yang sedang berlangsung ini. Jangan juga ada sesuatu hal yang sangat mengganjal di hati saya tapi tidak bisa saya bongkar gitu. Jadi ini nantinya yang akan kita telusuri melalui bantuan daripada teman-teman, bertepatan di Komisi Pemberantasan Korupsi itu juga kita punya sahabat ya. Jadi tentunya nanti saya akan minta pengawalannya, apalagi ini kan perkara tentu akan naik sidang ini. Tinggal tunggu aja tanggal mainnya gitu loh. Nah, itu nggak akan saya sampaikan sekarang kejutan-kejutan apa saja gitu. Gitu. Artinya Anda memulai pasti akan siap dimulaikan juga gitu. Jangan juga Anda mencubit tapi tidak siap dicubit gitu. Dan kita juga kemungkinan juga akan ke ini juga ya, ke kantor pajak dan lain-lain ya, KPKNL, Kementerian Keuangan. Nanti kita periksa juga semua pajak-pajaknya semua ini, para pengusaha-pengusaha ini gitu loh, agar secara utuh diperiksa secara keseluruhan. Kalau perlu kita ke PPATK. Saya disampaikan oleh pihak kerabat dan keluarga, kenapa yang bersangkutan ini tidak hadir dalam restoratif justice, hanya diwakilkan oleh kuasanya. Kalau memang dia gentle ya, hadir aja. Ngomong aja di situ, kalaupun dia tidak mau ya silakan gitu. Tapi yang jelas ya, sesuai dengan prosedur yang berlaku, restoratif justice ini harus dihadiri langsung oleh para pihak, bukan diwakili. Yang berperkara kan bukan perwakilan. Yang berperkara kan bukan Pitra Romadoni. Yang berperkara itu ya Isa Jega dan SPS-nya. Kalau menurut SPS itu ada yang tidak cocok di hatinya, silakan datang aja, sampaikan aja gitu. Jangan malah kabur dari tanggung jawab. Kan dia buat laporan, hadapi dong laporan itu gitu. Itu aja. Anda siap melakukan peperangan, berarti kan Anda siap juga diperang gitu loh. Anda memerangi orang, berarti kan kita pasti serangan balik dong. Semua upaya hukum itu dilakukan, baik dari segi pajaknya harus diperiksa ya kan, ke Kementerian Keuangan, kalau perlu aliran dana kepada siapa saja ya, ataupun kalau perlu yang menangani, biar dilihat apakah ada hal yang mencurigakan di sini gitu.